termasuk dalam sholat tentu ya. Allahu Akbar. Itu tas keren banget. Allahu Akbar, tapi harganya ampun. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Tapi yang ini aja jual setengah harga. Allahu Akbar, sisanya minta ke suami. Allahu Akbar, tuntas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahagia. Bayangkan dia sudah menggadaikan hubungan terbaik dengan Allah dalam sholat. Tuh dengan keinginan. Betul? Bahayanya ingin bisa gitu tuh Pak. Jadi setan itu lemah. Kendaraannya adalah nafsu. Makanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu paling mudah ditipu setan. Setan itu lemah, tapi orang yang diperbudak nafsu lebih lemah lagi, sehingga dia mudah sekali diperdaya. Dari mana nafsu ini? Nafsu memang Allah yang menciptakan pada diri kita. Kita pun tidak tahu kenapa kita punya nafsu. Yang jadi masalah adalah yang menuhankan nafsu. Sama seperti harta. Harta sudah ada di dunia ini dan tidak ada masalah dengan harta. Mau kaya mau miskin tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah menuhankan harta. Bisa dipahami? Seperti punya suami tidak ada masalah dengan punya suami. Yang jadi masalah adalah menuhankan suami atau menuhankan istri. Sama dengan nafsu juga. Kalau nafsu dipakai benar jadi amal soleh. Tapi kalau nafsu dituhankan jadi amal salah. Nafsu itu ciri khasnya adalah tidak menyukai apa yang Allah sukai. Contoh nih, kira-kira nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Nafsu sukanya kita baca Quran atau baca WA? Kenapa tertawa? Menjiwai. Nafsu sukanya kita kalau tahajud baca Ar-Rahman atau Inna Atoina? Kira-kira nafsu sukanya kalau Ramadan imamnya bacaannya panjang atau yang ringkas? Sudah terjawab kan? Betapa kita itu diperbudak oleh nafsu. Itu menganggap bagus sesuatu yang jelek. Pacaran menurut nafsu bagus, padahal dari pacaran inilah bisa menghasilkan aneka dosa lainnya. Nafsu, kalau nafsu itu menggampangkan resiko. Jadi orang yang nafsu itu, dan nafsu itu tidak bisa lama lagi, cuman sebentar enaknya. Yang deritanya adalah lama. Seperti na'udzubillah ya, orang yang tergelincir berbuat zina, tidak bisa lama tuh kesenangannya. Yang lama itu adalah dosanya. Ada anak SMP tergelincir berbuat dosa, sebentar sudah itu hamil. Penderitaannya panjang lebar itu. Lalu karena baru kelas 2 SMP perempuannya, lalu melahirkan. Organ tubuhnya belum siap, terjadilah kerusakan. Bayinya juga tidak siap diurus, tidak siap pengurus, panjang lebar, hanya untuk kesenangan nafsu. Makanya kita harus waspada nih dengan nafsu kita ini. Tidak punya nafsu tidak enak juga. Tidak nafsu makan, tapi
diperbudak nafsu lebih menjadi petaka. Jadi yang tepat itu adalah menempatkan nafsu di tempat yang semestinya dengan niat dan cara yang benar. Coba sambungkan tangan begini semua. Dah, angkat tinggi. Oh, yang tinggi. Alhamdulillah, enak. Enak tidak? Ulangi ya, sekali lagi ya. Tinggi, bengkokkan ke kanan. Pak, kanan yang mana, Pak? Kiri. Angkat. Bagaimana, enak? Kita ulangi 100 kali ya. Apa maksudnya? Enak itu sedikit dan sebentar. Betul? Mau tahu yang lama enaknya? Syukur. Makanya kalau ngejar-ngejar kesenangan enak tuh, kalau tidak di jalan Allah pasti jadi masalah. Kalaupun diperbudak juga pasti jadi masalah. Duren enak tuh sedikit dan sebentar. Makan duren 1 karung, dia akan jadi karung yang kedua. Es krim enak itu sedikit dan sebentar. Silakan makan es krim 1 drum, pasti jadi masalah. Makanya jangan silau kepada yang kita anggap enak. Ingat saja bahwa yang enak lama itu adalah syukur. Kalau orang bersyukur lama. Makanya salah satu merontokkan diperbudak nafsu adalah mensyukuri yang ada. Kali ini saya akan lebih banyak membahas syukur ya. Tapi sebelumnya hati-hati dengan keinginan. Keinginan itu lebih banyak karena nafsu. Sebetulnya yang harus kita perjuangkan adalah keperluan, bukan keinginan. Jam tangan, keperluannya apa? Jawab. Waktu. Waktu atau merek keperluannya? Hah? Serius? Kalau merek mahal, merek bagus, mahal karena ingin, karena perlu. Nah, itulah sudah bisa membandingkan ya. Jadi ada ingin, ada perlu. Celakanya yang disukai nafsu itu adalah ingin. Kalau kita sudah menginginkan sesuatu, dia pasti akan mencuri waktu kita secara dramatis. Misalkan kita menginginkan sebuah barang, HP lah, HP baru, atau sepeda bagi yang senang goes, atau bagi ibu-ibu mungkin tas ya, atau mukena, atau apalah barang. Itu bisa kepikiran siang malam tuh, termasuk dalam sholat tentu ya. Allahu Akbar, itu tas keren banget. Allahu Akbar, tapi harganya ampun. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar, uang mukanya dari mana? Allahu Akbar, tapi yang ini aja jual setengah harga. Allahu Akbar, sisanya minta ke suami. Allahu Akbar, tuntas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahagia. Bayangkan dia sudah menggadaikan hubungan terbaik dengan Allah dalam sholat tuh dengan keinginan. Betul? Bahayanya ingin bisa gitu tuh Pak. Dan kalau sudah ingin tuh gampang semua. Pokoknya harus ada saja. Harganya mahal. Jadi penting. Tidak mikir susah cari uang, tidak mikir orang miskin, tidak mikir orang kelaparan, tidak mikir orang yang dililit hutang. Udah gak kepikir, yang kepikir apa yang dia inginkan. Dan tidak mikir hisab nanti di akhirat. Siang malam kepikir, tiap hari buka internet, online.
untuk mencari referensi. Terus saja jadwal baca Quran hilang, jadwal untuk tahajud karena bangun pagi harus online, dia mencari yang dia inginkan. Kenapa senyum? Menjiwai ya. Terus jadwal sholat sunnah hilang, jadwal zikir hilang, jadwal ngaji hilang. Karena itu dia telepon ke sana sini demi keinginannya. Luar biasa perjuangan demi keinginan. Perhatikan ini nafsu tuh ya. Sekarang dapatlah yang kita inginkan. Berapa lama itu suka dengan keinginan itu? Gak akan lama. Sebentar aja happy. Sesudah itu simpan. Tinggal cicilannya yang lama. Udah gitu lihat yang lebih bagus, kecewa. Aduh, kenapa yang ini? Begitulah nafsu. Dan itu berulang. Kita akan terus. Jadi hidup kita tuh tidak pernah menikmati apa-apa. Karena sibuk dengan keinginan. Itu nafsu. Nafsu itu seperti air laut. Makin diminum, makin haus. Yang paling nikmat dalam hidup ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu. Sepatu, perlunya apa? Sepatu kan perlunya alasnya wajar, ukurannya pas, nyaman dipakai, aman dipakai, benar? Kenapa ada sepatu yang sangat mahal? Nafsu atau perlu atau nafsu? Makan. Keperluan kita tidak banyak. Apalagi yang sudah senior. Mau makan durian? Kolesterol. Ini emping, asam urat ya. Kalau sudah senior, makan dikit. Sebetulnya yang kita perlukan dengan yang kita inginkan beda. Banyak orang yang makan itu karena lapar mata. Aduh, ini enak, kata mata. Makanya ambil, cocolkan ke sini. Ada yang lapar hidung. Ini mah jambar roti nih. Aduh, nasi goreng jambar roti nih. Ambil, lap ke sini nih. Ada yang lapar lidah. Lidah tuh cuman segini. Lewat segini dia nggak tanggung jawab. Harusnya kita makan tuh karena perlu. Saya perlu sayuran. Saya tidak makan banyak daging. Kenapa? Karena saya bukan harimau. Gigi saya antara taring dengan geraham. Jumlahnya juga banyakkan geraham. Lagian daging tuh mahal. Cocok dengan gigi ya. Kalau orang makan karena perlu, bukan karena ingin, insya Allah sehat. Benar? Tapi kebanyakan kita nyari ke sana sini. Hanya memuaskan keinginan, bukan memuaskan keperluan. Nah, nafsu tuh adanya di keinginan, sedangkan akal sehat adanya di keperluan. Setuju?